Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral saya ditemani oleh host yang sudah akrab nih di pemirsa Cokro TV ya, lewat pojok Kang Sobari. Nah, ini ada Kang Sobari, baru pertama kali nih di yang lagi viral ya. Iya, betul. Makasih Kang. Tamu. Iya, nggak tamu. Kan memang yang lagi viral ini buat host Cokro TV sebenarnya. Oh Kang. gitu, Iya. iya. Dan seperti biasa ini ada Saya Kajito Elkayeni. Nah, gini, yang lagi viral sebenarnya di media sosial ini masih terkait tentang haji nih. Iya. Ya, karena memang sekarang lagi musim haji. Nah, cuma berbeda dengan haji-haji sebelumnya atau musim-musim haji sebelumnya, sekarang ini haji seperti menjadi panggung politik. Karena kita kan tahun depan akan pilpres. Nah, ini calon-calon presiden, capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini kemarin kan sudah berangkat naik haji. Nah, yang istimewanya nih yang lagi dibicarakan ya itu adalah karena para pendukung salah satu capres yaitu Anies Baswedan mungkin terlalu semangat. Sehingga ada satu insiden atau apalah namanya ya. Bisa dibilang sih kalau buat saya insiden ya, karena itu lebih pendukungnya itu mungkin maksudnya ini ingin memuji-muji bahwa Haji Anies itu berbeda dengan yang lain gitu kan. Ini ada yang terlalu berlebihan, yaitu katanya Anies itu diundang oleh Raja Salman langsung gitu kan. Hanya orang-orang tertentu, sampai kemudian ada peristiwa itu insiden yang saya bilang foto hoax kan. Itu kan aslinya sebenarnya fotonya Jokowi, Presiden Jokowi yang haji waktu tahun kapan gitu ya. Iya. Gitu. Kan namanya presiden kan tentu ada penjagaan kan. Iya. Nah, foto Presiden Jokowi itu diganti, diedit Kang. Jadi fotonya Anies Baswedan. Yang lebih parah lagi di samping Anies Baswedan itu ada Raja Salman, sehingga itu kan nggak mungkin gitu. Tapi yang lebih parah lagi, di belakang Anies itu ada Gibran. Nah, Lupa nggak diedit. Lupa itu nggak diedit. Sampai si Mas Gibran ini kan komentar di Twitternya, kok ada foto saya katanya gitu. Nah, heboh. Meskipun kemudian itu kan yang memposting ada namanya Musni Umar, rektor salah satu universitas swasta lah ya, itu heboh. Sampai kemudian karena saking hebohnya itu kemudian diturunkan postingannya itu, jadi di-delete gitu. Nah, tapi sebenarnya intinya adalah mungkin karena ini musim politik ya. Soal haji aja kok dijadikan panggung politik. Ini kan kita sebenarnya menyayangkan ya. Nah, mungkin kita akan bahas ini Kang, terserah lah. Apakah misalnya ini kita ngobrolnya ini mau soal ada dikait-kaitkan dengan politik atau ngomongin haji itu sendiri, karena memang juga pas barengan momentumnya kan kita 2 hari lagi kita mau lebaran haji kan, lebaran Idul Adha. Dan kebetulan Kajito ini lama loh pemirsa Cokro TV di Mekah 2 tahun, 3 tahun dia pernah di Mekah. Jadi ngerti lah seluk-beluk gimana di sana juga. Jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini kan gitu. Oke, kita mulai aja ya, langsung ke siapa dulu? Yang ngerti dulu. Yang ngerti dulu katanya. Nanti akan direspon, ditanggapi. Oke. Siap. Terima kasih Teh Nong, Silakan. Kang Sobari. Kajito, kaji itu haji. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham ya tentang dasar-dasar haji menurut syariat tentu saja. Enggak, kita nggak usah bahas itu. Iya, makanya. Jadi kita bicara yang umum aja tentang haji, fenomena haji itu seperti apa, terus kenapa dikait-kaitkan dengan politik gitu ya. Sebenarnya haji itu kan salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dan keadaannya aman, itu dulu ya. Kemudian di kita haji itu menjadi sesuatu yang bahkan dibawa sampai ke mimpi, istilahnya begitu ya. Kalau orang sampai nabung dari muda, menunggu sampai belasan tahun hanya untuk bisa berhaji dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa haji itu bukan sekedar kewajiban di dalam agama ya bagi masyarakat Indonesia, tapi sebuah impian gitu ya, sebuah sesuatu yang levelnya itu sudah luar biasa gitulah. Meskipun kalau kita orang sana mungkin atau yang bisa sering berhaji ya, itu ya
pada akhirnya akan menganggap biasa, meskipun ya luar biasa ketika di Mekah, luar biasa ketika di Masjidil Haram menghadap Ka'bah dan seterusnya, itu mungkin luar biasa, tapi ya berbeda dengan orang yang belum pernah menginjakkan kaki ke sana kan, mesti takjub membayangkan peristiwa-peristiwa di masa lalu ya, ke zaman kenabian dan seterusnya. Tapi yang lebih menarik selain dia dibuat sebagai imajinasi yang sangat tinggi di Indonesia juga, masyarakat ini sedikit banyak juga menjadikan haji ini sebagai komoditas politik. Salah satunya tadi yang disebut Tehnong, yang awalnya ketika dulu waktu kita ingat bahwa Anies tuh mau haji ya, pendukungnya sudah gembar-gembor. Ganjar kemana? Prabowo nggak disebut, tapi mereka lebih menuju ke Ganjar yang diserang. Karena bagi sebagian orang ya Ganjar dari PDI, dan PDI lebih dekat kepada apa gitu kan, kurang agamis lah istilahnya begitu. Dan ketika Ganjar Pranowo kemarin itu ketemu Anies di sana ya, foto bareng sama siapa itu namanya, Monarfa ya, dan itu ketahuan bahwa hoax yang disebarkan oleh tadi salah satu rektor tadi itu memang nggak benar gitu, karena Anies memang nggak diundang oleh Raja Salman. Anies berhaji lewat Dream Tour lewat travel biasa aja gitu, artinya bahwa tidak ada pengistimewaan di sana. Tapi memang bagi pendukung Anies kan bukan itu, yang penting glorifikasinya bahwa Anies ini ada seorang politisi yang sangat islami dan seterusnya. Maka kehadiran Ganjar di sana termasuk Puan dan yang lain itu merusak imajinasi tadi gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya oleh para tim hura-hura, tim hore-hore, tim hip-hip hura, tim para pemandu sorak itu loh. Mereka ini seringkali cheerleaders ya. Seringkali kalau mengait-ngaitkan apapun itu dengan agama gitu, termasuk dalam hal ini politik gitu loh. Padahal seandainya itu nggak dibawa ke sana, biasa aja sebenarnya, nggak masalah gitu ya, haji silahkan gitu. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, siapapun itu. Dan kebiasaan untuk mengait-ngaitkan dengan agama inilah yang merusak sebenarnya ya citra dari agama itu sendiri. Artinya kan kita sering mendengar bahwa orang Islam ini ketemu dengan non-Muslim ribut, ketemu dengan sesama mereka tapi beda mazhab ribut, ketemu sama mereka sama mazhab beda pilihan politik ribut lagi gitu loh. Artinya bahwa terlalu banyak ini ya faktor-faktor yang membuat kita tuh mudah sekali meributkan sesuatu karena mengait-ngaitkan sesuatu tadi dengan agama. Jadi agama di sini jadikan komoditas sehingga malah tidak kondusif gitulah. Artinya bahwa saya tidak hanya menyalahkan salah satu pendukung capres ya, tapi kalau bisa kan perihal soal agama ini ya biarkanlah dia bergerak sendiri gitu loh. Soal haji dan yang lain-lain itu jangan dikaitkan dengan politik. Akibatnya kan malah rancu kan. Seperti sekarang menyebar hoax kemana-mana itu yang ternyata padahal itu sangat kasar editannya ya, tapi dia nggak paham gitu loh. Ada Gibran juga di belakang sudah ditegur dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mental masyarakat ya dalam berpolitik itu begitu ini ya. Aji mumpung lah, artinya bahwa glorifikasi yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan fakta gitu loh. Mereka mengimajinasikan sesuatu sehingga sangat wah, sangat hebat, tapi tidak berdasarkan fakta. Akibatnya seperti ini. Dan ini yang saya pikir akan terus berujung ya ke nanti ketika sudah mendekati Pilpres, karena belum apa-apa sudah begitu gitu. Hoax dan fitnah dan seterusnya sudah berkeliaran. Apalagi nanti kalau kita mendekati Pilpres, apalagi nanti kalau ada blunder ya, seperti zaman dulu yang dilakukan oleh Ahok misalnya, wah itu gorengannya akan luar biasa itu. Saya berharap sih nggak ada ya kemungkinan seperti itu, tapi kalau sampai ada, wah itu sangat disayangkan. Makanya kepada seluruh masyarakat mestinya bisa menyaring ini ya, di mana ada termasuk siapapun, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung Ganjar, siapapun itu. Jadi marilah kita membuat pesta politik itu, pesta demokrasi itu berlangsung dengan damai gitu ya, tanpa harus mengait-ngaitkan agama sebagai komoditas, tanpa harus menyerang dan menfitnah salah satu calon gitu ya. Karena memang ya tidak pantas gitu. Kita harus berpolitik. Kalau 2014, 2019 kita memakai cara-cara yang seperti itu kan, dulu kan banyak sekali ya pendukungnya Prabowo dulu yang menyerang Jokowi habis-habisan, memfitnahnya PKI lah, memfitnah inilah hajinya palsu dan seterusnya gitu, atau editan dan seterusnya. Nah, fitnah-fitnah semacam ini nggak perlu dilakukan sekarang, sudah 2 kali Pilpres kok, masa mau diulangi lagi. Dan yang kemarin viral menyebar foto hoax itu salah satu contoh gitu. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua supaya kalau ada lagi konten seperti ini, kita harus sama-sama mengawalnya. Kita harus sama-sama mencerdaskan masyarakat bahwa tindakan seperti itu tidak benar secara hukum maupun etika. Saya pikir itu tah. Iya. Gimana menurut Kang Sobari ini? Mungkin itu
sikap memandang kewajiban agama tidak mendalam. Tidak mendalam. Tidak mendalam. Itu bahkan gambaran dari suatu kompleks rendah diri. Rendah Rendah diri, inferior. Nah itu namanya inferior complex. Wih. Rendah diri. Ya rendah diri karena banyak hal. Nggak ada yang dibanggakan. Nggak ada yang dibanggakan. Mau bangga apa? Hmm. Posisi kerektorannya nggak keren. Nggak keren. Secara akademik pribadinya nggak keren. Nggak keren. Jadi kalau orang nggak punya sesuatu yang nampak agak keren, ya mesti bohong. Itu sudah dalil alam. Dalil alam. Seberapa banyak dibutuhkan, seberapa banyak diisi. Isinya kebohongan-kebohongan. Itu kalau mau dikait-kaitkan dengan urusan seperti itu. Tapi ini buang aja. Nggak penting. Nggak penting. Mari yang penting cara orang memandang haji secara mendalam. Ya, Gimana ya, Kak, ya, ya. komentar Secara Sobari? mendalam. Secara mendalam. Iya, kalau Buya Hamka, yo keren sekali lah. Buya Hamka. Memandang haji itu naik haji tahun 20-an atau macam gitu. Pakai kapal Laut. layar. Layar ya. Ya, malah. Barangkali kapal layar atau kapal laut. Berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, tapi rendang itu berbulan-bulan juga awet karena diolah secara khusus. Nah, mengapa itu mesti diomongkan hal itu kaitannya dengan rendang dan sebagainya? Karena itu perjuangan hidup. Betul. Perjuangan hidup dan mati, dan ada hasil dari perjalanan beliau tentu saja berkali-kali melahirkan di bawah Lindungan Ka'bah. Novelnya ya. Hamid tokoh utamanya seorang yang khusyuk, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati beda, yang tadi itu rendah diri. Ini rendah hati. Itu tinggi sekali kualitasnya. Tapi tokoh dalam perjuangan itu. Jadi Buya mengalami, lalu melakukan suatu reproduksi dari pengalaman, lahirlah di bawah lindungan Ka'bah. Keren. Keren, ini bukan momennya untuk mendiskusikan dunia sastra, tapi bahwa beliau memiliki pengalaman-pengalaman dan memproduksi pengalaman itu dalam dunia imajiner sastra. Itu menyalehkan begitu banyak umat Islam. Siapa membaca di bawah lindungan Ka'bah itu tergetar hatinya. Dan bagi mereka yang sudah punya uang mendambakan naik haji. Waktu saya membaca itu baru SD, jadi saya belum mikirkan bagaimana naik haji. Tapi ada yang keren-keren itu dalam kebudayaan Jawa. Banyak tokoh-tokoh Jawa, apakah itu tokoh politik atau yang mengandung spiritual, tapi bukan dukun. Tokoh spiritual Jawa itu hidup sehari-harinya itu nggak akrab dengan sholat 5 waktu. Ya ngapain? Nggak akrab. Tapi orang-orang seperti itu ketika waktunya tiba mesti naik haji. Mesti naik haji. Orang Jawa itu unik. Gitu ya? Ini sikap mungkin sebutannya sikap keagamaan. Jadi mereka punya sendiri satu corak kepercayaan. Punya sendiri tentang Tuhan bagaimana, tentang manusia di bumi bagaimana. Tapi yang paling keren diantaranya itu mencoba menggambarkan hidup itu rentetan dari loyalitas, rentetan dari kejujuran, dan jangan marah kalau dihina. Berat Bung itu Bung. Berat, semuanya itu ada kaitannya dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ada.
Tapi mereka tidak atas nama itu, ya mereka atas nama kami punya kepercayaan. Di tingkat lokal ini ada belief system yang tidak harus rumusannya tidak harus agama impor dari sono diimpor, tidak harus. Kita punya wisdom sendiri, kita punya belief system sendiri, punya spirituality sendiri, punya segalanya. Dan yang tidak dijelaskan barangkali itu yang saya orang yang belajar tentang spiritualitas, atau barangkali itu kalau mau disebut kadang-kadang orang barat menyebutnya itu Eastern spirituality. Itu sama. Spiritualitas timur. Iya, itu ditampilkan ketika Sujatmoko membahas Syekh Siti Jenar. Membahas Syekh Siti Jenar itu sejenis Eastern resistance di bidang keagamaan, di bidang belief system itu. Nah, ini Bung yang keren itu orang yang tidak akrab dan cenderung tidak akrab dan mengkritik. Karena bagi dia agama itu dilihatnya, Islam itu ada sholat 5 waktu, itu dikritik, itu tidak mendalam. Itu hanya tunggang-tungging gerak badan, tidak sekaligus dengan gerak hati. Itu karena mereka melihat orang di kiri kanannya, tidak seorang pun sufi di sekitar wilayahnya itu. Tapi kalau mereka pergi ke wilayah yang agak lebih luas, di mana ada seorang sufi, gambaran keseriusan sufi dalam hidup, itu tekanan tentang kebenaran, tekanan tentang hakikat hidup, relasi Gusti dan kawula, sampai pada tahapan manunggaling kawula Gusti. Itu kalau mereka tahu sufisme, pasti akan kaget, karena sufisme golongan sufi, orang-orang yang pakaiannya bulu domba, dalam simplicity, hidup di padang pasir, hidup meninggalkan dunia yang penuh kekotoran, dunia yang penuh kemunafikan, dunia yang penuh kebohongan, karena tokoh-tokoh agama itu hanya menjadi tukang stempel bagi langkah-langkah kesultanan. Penguasa. Sultan, iya, penguasa, penguasa agama, penguasa politik, dianggap segalanya benar. Wah, itu kaum sufi marah. Aku tidak tahu mengapa orang-orang Kejawen, ya saya minta maaf kalau saya keliru. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak pernah mengaitkan kemarahan kaum sufi terhadap kemunafikan kekuasaan. Yang kekuasaan untuk kekuasaan, salah atau benar, kita dukung. Nah, itu di dunia Islam maupun di dunia Timur yang bukan Islam, itu kan barang yang tidak bagus juga. Kemunafikan is kemunafikan. Tapi ketika sufi itu lahir, menjadi suatu corak purifikasi keagamaan, representasi dari Islamnya Islam, mereka nggak pernah sentuh itu. Yang disentuh itu yang gampang-gampang ya, tunggang-tungging, hanya gerak badan. Tapi yang betul-betul esensial, mereka tidak bicara eksistensi, tetapi bicara tentang esensi yang terdalam. Itu nggak dibahas. Tapi sekali lagi kita percaya begini, Bung, orang-orang yang kayak begitu, ya udah tua, sudah established, segalanya sudah ada, mesti naik haji. Pulang dari haji itu ya jangan diharap mesti sholat, enggak, yang pokok itu naik haji. Kita tidak tahu. Ini tokoh politik ada begitu, tokoh spiritual ada begitu. Orang yang bukan tokoh apa-apa, tapi memiliki perspektif hidup dan Tuhan, ya naik haji. Tidak ada yang berani bilang gini, aku naik haji di Solo aja, di Bengawan Solo, ya nggak ada. Panji Gumilang, Kang. Iya, tapi intisarinya di dalam kepercayaan Jawa tadi itu tetap pergi ke Mekah. Saya tidak tahu, Bung, tafsirnya apa. Dan hal yang lain itu bagi orang Jawa sedikit terpisah dari urusan haji, itu sholat tidak sholat, itu mereka punya
punya musola. Punya musola. Mangku masjid, ya anggaplah masjid. Ya. Wow, enggak salah, enggak apa-apa, tapi dia punya masjid. Itu loh, kebanggaan spiritual bagi yang kayak gitu. Dan apa gunanya, saya betul-betul belum pernah belajar tentang ini secara spesifik. Tapi Bung, kembali ke tanah suci. Karena itu kalau orang menginjak tanah suci, tanah suci, kita sana ada tempat wudhu, terus di sini ada batas suci. Kesini lagi suci semuanya. Bagaimana orang naik haji kok make instrumen kebohongan? Bagaimana naik haji konon itu tamu Allah? Tapi saya tidak percaya loh bahwa semua itu tamu Allah. Mungkin Allah nggak ada urusan dengan beberapa orang-orang itu. Apalagi orang pusing sedikit umrah. Pusing sedikit umrah. Mentang-mentang punya duit. Iya, karena punya duit, menghilangkan pusing. Tapi di sana mengklaim la baik, Allahumma la baik. Emang kau tamu Allah? Kalau Allah tidak peduli gimana ya? Allah itu maha murah, maha asih. Tapi apa tidak mungkin orang yang memang tidak dipanggil ya tidak dipanggil kan? Apalagi dengan kebohongan. Nah itu Bung Alifur Rahman itu ngomong, itu punya konsekuensi. Kalau di tanah air itu orang itu kerjaannya bohong-bohong melulu, ya di sono entah ketemunya apa. Kalau di tanah air itu ya orang rohaniwan, tapi pelitnya setengah mati, ya di sono hilang melulu dan seterusnya. Tapi kalau orang itu sebaik-baiknya orang, gambaran dari orang yang ya mukhlis. Wah, di sana mungkin dituntun oleh Nabi Khidir alaihissalam, dibawa ke suatu tempat, ada loh Bung itu peristiwa. Seseorang pernah hilang beberapa hari, kemudian dia ditanya, kamu kemana? Enggak, saya ada di suatu rumah, di situ ada pohon, ada tempat wudhu. Mana tempatnya wudhu? Dibawa ke situ. Kemarin di sini, ini ada pohon gede, ya di sini ini. Bung, itu maha kuasanya Allah ya. Kalau Allah mau bikin pohon sebentar gitu kan bisa. Bikin itu ada tempat wudhu, tempat apa, bisa. Itu hanya tanda kekuasaan beliau untuk menunjukkan orang yang mulia itu ya dimuliakanlah. Meskipun agak sedikit simbolik. Tapi macam gitu, Bung. Jadi intisarinya kalau kita melihat haji, peristiwa haji, umpama kita tidak usah membahas fikih, ya tak? Nggak usah membahas fikihnya, kita bukan ahli di bidang itu. Tapi kita membaca tradisi yang berulang pada orang-orang yang berbeda. Wah, itu akan keren. Akan keren. Begitu dulu saya kira yang jadi banyak ada yang bilang bahwa naik haji atau ketika kita berangkat ke Mekah, Madinah itu atau naik haji itu prosesnya itu kadang katanya jadi cerminan diri. Ya kan? Cerminan diri. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada ada orang kebetulan ini lagi ikut kontestasi atau akan ikut dalam pertarungan politik, nah terus kemudian oleh para pendukungnya itu dipolitisir seperti itu, apakah itu juga bisa dibilang sebagai cerminan diri nggak? Ya, itu yang perlu kita pertanyakan kan. Tapi sebelum ke sana saya ingin menyoroti sedikit tentang judul buku tadi ya, menarik itu, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Hamka itu. Ya, Hamka kan. Saya pernah membaca tulisan Gunawan Muhammad kalau nggak salah ya, sedikit menyitir itu, tapi nggak spesifik membahas itu ya. Kalau zaman dulu, kalau Hamka membahasakan Di Bawah Lindungan Ka'bah, oke, saat itu Ka'bah paling tinggi. Tapi sekarang ini hotel-hotel berbintang di atas Ka'bah. Jadi kalau kita berbicara masa di bawah lindungan Ka'bah nggak bisa lagi gitu loh. Artinya apa? Esensi zaman Hamka dulu dengan esensi haji saat ini itu berbeda. Mungkin penafsiran saya begitu di atas tulisan GM ya. Artinya apa? Bahwa betul saya setuju dengan Kang Sobari yang menyatakan bahwa bagi orang Jawa misalnya terutama ya, bahwa mungkin mereka nggak sholat tapi ada panggilan dalam hatinya untuk berhaji. Itu panggilan kecintaan mungkin ya. Tapi ada di sisi lain ada orang lain yang berangkat ke sana itu mau pamer. Ada loh yang seperti itu. Jadi waktu tawaf di foto gitu kan, kameranya di sana misalnya, waktu lagi ruku ya misalnya, gitulah, ada lah anak-anak itu. Artinya bahwa
Yang satu dari panggilan dari hati meskipun nggak saleh, tapi dia saking cintanya gitu mungkin dia berangkat dengan menabung bertahun-tahun ya. Kalau zaman dulu ya lewat kapal bahkan ada yang sampai persiapan mati bahkan ya. Kalau zaman dulu katanya itu kalau orang mau haji itu udah diikhlaskan. Kalau pulang masih hidup ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah diikhlaskan oleh keluarganya. Seperti itu. Tapi ya balik lagi seperti yang tadi disebut Teh Nong bahwa haji itu kan cerminan orang yang berangkat ke sana ya. Bayangkan kalau yang ke sana itu koruptor misalnya. Duitnya banyak gitu kan. Dia bisa lewat pintu belakang haji yang orang lain nunggu 13 tahun, dia nggak perlu nunggu. Misalnya ya. Contoh seperti itu. Atau dia furoda dari negara lain kan itu ada banyak kasus seperti itu kan. Dia ke Filipina dulu lah, terus terbang dari sono mungkin ada calo yang sono yang lemparin dan bisa gitu. Atau dia ke sebelum musim haji dia sudah ke Mekah dulu. Wah, orang kaya nggak masalah atau hidup di hotel gitu lama, duitnya banyak misalnya. Dan ini ketika haji yang satu panggilan dari hati, yang satu karena ingin dipamerkan, tentu berbeda ya ininya ya. Kalau tadi disebut Kang Sobari bahwa itu filosofinya orang Jawa yang meskipun dia nggak salah-salah amat mangku masjid gitu ya. Jadi itu panggilan kecintaan dari dasar hati. Beda halnya dengan politisi ya, sebagian ya, nggak semua, atau bahkan yang mungkin orang-orang yang culas, koruptor dan sebagainya yang mumpung punya duit, dia umrohnya berkali-kali sampai capek ya. Bahkan umroh itu seperti tren konsumerisme. Ya, ini yang disinggung wisata GM. religi. Ya, ini yang disinggung GM. Apa? Wisata religi. Nah, itu yang disinggung GM tadi yang saya sebut tadi bahwa yang terjadi di Mekah, di Arab Saudi atau haji khususnya ya itu sebenarnya banyak orang yang terjebak di sana gitu loh. Dia bukan murni panggilan dari hati tapi wisata religi yang dasarnya konsumerisme. Jadi yang dia hanya ingin pamer, dia hanya ingin wah kita kan punya uang, dia ingin dipandang gitu ya, menghabiskan hartanya yang sebagian mungkin nggak tahu kita dari mana gitu ya. Didapatkan, dan itu yang terjadi gitu. Makanya ketika haji hari ini dijadikan komoditas politik ya itu memang konsekuensi dari cerminan tadi bahwa orang yang hatinya nggak tulus ya bagaimanapun itu akan didaya gunakan untuk melebih-lebihkan seseorang yang memang nggak punya kelebihan gitu loh. Kalau orang punya kelebihan kan nggak perlu dia waktu berdoa ada seolah-olah candid difotoin gitu, videoin ya. Divideoin kalau perlu ya. Atau ada seorang lagi ruku, lagi mana orang ruku bisa foto selfie misalnya taruh di bawah terus dia ruku gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kebalikan dari filosofi dari orang Jawa yang nggak saleh tapi tetap berangkat haji karena panggilan hati. Ini yang orang yang nggak saleh tapi berangkat haji karena ingin memamerkan kepada orang lain, karena dia ingin disanjung, karena dia ingin punya suatu pencapaian yang oleh banyak orang tidak bisa dicapai dengan mudah. Makanya haji itu menjadi simbol ya, bukan hanya simbol kesalehan, simbol status sosial bahkan ya, simbol simbol kekuasaan mungkin ya. Jadi orang-orang yang berhaji tapi tidak tulus ya itu cerminan dari hatinya tadi. Makanya kalau Kang Sobari tadi bilang bahwa nanti di sana nemu apa ya, itu mungkin mitos ya, tapi sebagian dianggap sebagai kebenaran ya. Kalau orangnya jahat nanti sana ya ketemu karmanya misalnya. Kalau itu ya itu benar ya, karena memang karma itu kan gak hanya turun di akhirat ya, di dunia juga diturunkan terutama ketika orang itu berhaji. Saya pikir itu Teh Risa. Nah, kalau misalnya memahami yang tadi disampaikan oleh Kak Jito itu kan bisa juga dipahami sebagai ada pergeseran makna dari haji itu. Yang tadinya itu kan dan masih banyak yang menganggap bahwa haji itu sangat sakral. Bahkan bisa dianggap sebagai puncak dari sebuah ibadah kepada Tuhan. Yang tadi itu manunggaling, ada yang bilang manunggaling kaulah Gusti, di bawah lindungan Ka'bah, yang mungkin kalau diartikan secara verbatim sekarang kan sebenarnya udah nggak bisa dipahami seperti itu ya. Nah, menurut Kang Sobari, apakah memang ya dalam memahami haji itu sekarang itu memang ada pergeseran makna seperti itu, Kang? Tidak pergeseran, tapi mungkin menjadi perluasan. Jadi kalau seorang haji dari masyarakat Betawi, ya biasa aja pedagang biasa, mula-mula. Haji dari Madura, ya dagang biasa. Tapi begitu pulang dari haji pakai peci putih. Peci putih itu spesial, tidak boleh semua orang
pakai peci putih itu hanya yang orang yang sudah pakai naik haji. yang sudah naik haji, nggak boleh. Tapi sekarang karena peci itu dijual massal ya semua orang pakai peci. Tapi sebetulnya itu perusahaan makna simbolik, merusak makna simbolik. Nah, yang makna simbolik yang nyata itu begitu pakai peci putih orang punya trust, kaji pasti dia orang jujur, dagangnya lancar. Apalagi dia dagang dan diutangin dulu, lu minggu depan baru bayar seperempatnya atau apa, itu berkembang itu. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan haji mabrur. Oh, kalau haji mabrur itu Bung, hidupnya sesudahnya itu ya memang keren. Berkah. Memang berkah. Bukan hanya berkah, tapi rezekinya nambah mengalir dengan berkah. Tapi ada pula haji mabrur yang sesudah itu usahanya malah hilang, malah berantakan. Rezekinya kurang. Loh, mengapa? Tempo hari itu rezeki itu haram semua. Sekarang lo didekati hanya rezeki sedikit tapi halal. Wah, kalau makna-makna simbolik ini diberi arti lalu kita jadikan itu kredo hidup pribadi kita, itu bisa keren. Tapi saya tidak tahu itu mekanisme apa. Bung, pada suatu zaman itu para jemaah haji cingak itu. Heran. Ka'bah nggak ada. Hilang. Ka'bah itu nggak ada. Itu barangkali sebagai sindiran, lo semuanya keliru, lo pergi ke rumah gua. Guanya lo nggak pernah sentuh, lo nggak pernah menyadari gua tuan rumah. Kan orang itu kan di depan Ka'bah. Nah, itu rumah Allah. Nah, itu cita-cita tertinggi. Ya enggak lah, cita-cita tertinggi jangan gua lah. Jangan di batu inilah. Lalu terbetik berita. Dahsyat, cepat. Ka'bah itu sekarang ada di rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada yang datang sono nanya, kenapa ini Adawiyah? Kok Ka'bah ada di sini? Ya begitulah. Kalian yang keliru. Kalian kok masa menyembah Ka'bah? Kalian ketemu Ka'bah dan itu sudah segala-galanya. Ini rumah Allah. Tapi mengapa kalian tidak pernah menegur yang punya rumah? Yang punya rumah. Pondok itu kan melebar, Bung. Kita di masjid di rumah Allah. Udah kelar di rumah Allah. Tapi Allah di mana? Allah dalam hati kita berhubungankah atau tidak? Allah peduli sama kita atau tidak? Enggak peduli, pokoknya gue di masjid. Di rumah Allah. Ya, begitu juga nih di rumahnya Al-Adawiyah ini. Ka'bah hilang. Wah, menurut saya itu keren sekali. Tapi jangan dikatakan kapan itu tahunnya dan hilangnya bagaimana, jangan ditanyakan. Meskipun kalau itu hilang betulan, kalau Allah yang bikinkan itu tidak ada istimewa, tidak ada berat-beratnya. Tapi itu teguran begitu tajam. Makanya itu tadi Ka'bah itu sudah simbol tertinggi, Bung. Tidak peduli bahwa kiri kanan itu ada hotel-hotel yang gitu. Nah itu kan fisik, ini kan tertinggi itu makna simboliknya. Ya enggak mungkin toh Ka'bah itu oleh Allah dinaikkan sedemikian rupa supaya di atasnya. Nah itu kan enggak perlu lagi. Ini simbol tertinggi dan siapa yang melakukan itu? Eyang kita Gusti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh malah sebelumnya itu Kanjeng Nabi Adam sudah menempatkan jejak ini kiblat dan Kanjeng Nabi Ibrahim yang memperbarui bersama Kanjeng Nabi Ismail dan seterusnya. Dan itu Bung, tinggi rendah itu bukan fisikal. Bukan fisik. Karena kita berbilang ini the highest. Ini the holy sacred. Sudah holy sacred lagi. Itu jangan dikatakan ada hotel di sebelah sono yang mengopi kesucian Ka'bah dan kalau ada di sono itu Ka'bah tempat suci yang lain. Ka'bah kalah suci, itu tidak perlu ada tafsir-tafsir kekeliruan macam itu. Gunawan kan boleh keliru lah ya. Tidak boleh benar melulu. Kalau bagi saya seperti itu. Tapi satu sindiran yang keren sekali, Bung. Kita ke Ka'bah, Ka'bahnya nggak ada. Itu karena kita menyembah Ka'bah. Kita memuja rumah Allah, tapi mengabaikan. Kita melupakan
tuan rumah. Nah, kayak gitu, Bung. Si penciptanya gitu, sang Si pencipta. penciptanya. Betul. Ini kayaknya pernyataan dari Kang Sobari itu kita jadikan highlight ya. Maksudnya penekanan bahwa sebenarnya kalau kita kembali kepada konteks sekarang nih, bahwa sebaiknya yang namanya haji itu ya dimurnikan seperti itu ya, bahwa siapapun itu gitu, fokusnya atau tujuan utamanya kan sebenarnya ke si penciptanya. Meskipun katakanlah Ka'bahnya dalam kuasanya tuh hilang atau apa, tapi kan tetap harus pada sang penciptanya itu ya kan. Itu Tarji yang punya itu. Lainnya enggak punya. Apa yang dia punya? Apa tuh? Aku telah temukan jalan, tapi bukan Tuhan. Temukan jalan. Tapi jalan untuk apa? Gue cari Tuhan. Lalu dia bertanya, berapa jejak menapak? Berapa arloji pergi? Berapa jejak menapak? Berapa arloji pergi? Berapa? Ada satu lagi ya. Untuk sampai padamu. Tuhan. Iya. Itu esensi dari orang yang tidak peduli Ka'bah ada atau tidak, karena yang dicari bukan Ka'bah, yang dicari Gusti. Kan Ka'bah itu kan jejak doang. Nah, gua mencari berapa abad lewat, berapa jejak menapak, berapa arloji pergi untuk sampai padamu. Dia seorang yang bertanya. Itu esensial. Orang yang bertanya, Bu. Wah, keren tadi. Oke, jadi ini sesi yang lagi viral yang sangat dalam. Karena pembahasannya itu benar-benar mungkin ini karena soal haji. Jadi begitu begitu menggugah ya. Terkait dengan mungkin kita agak melupakan soal politik, tapi dari perbincangan ini, dari perbincangan Kang Sobari tadi juga Kak Jito, bahwa yang namanya ibadah apalagi seperti haji ini tuh jangan dikait-kaitkan dengan urusan politik ya Kang ya. Itu menunjukkan justru seperti kata Kang Sobari itu merendahkan diri sendiri, menunjukkan kerendahan dirinya sendiri. Itu justru sebagai pendukung itu janganlah melakukan hal seperti itu ya. Gitu. Jadi kita jangan menjadi pencari Ka'bah. Tapi tetap harus mencari yang punya rumah, yang punya Tuhan. Oke, kita akhiri dulu ya yang lagi viral edisi sekarang. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Kang Sobari di episode berikutnya juga. Kak Jito, Haji Tou. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan, dan terima kasih. Salam semuanya. Salam semuanya. Dadah.